Bab 25. Ketika pedang itu melengkung ke arahku, aku menyadari bahwa ada cahaya samar mana yang mengelilinginya. Menambah pedangnya untuk menyerang anak berusia 8 tahun. Orang ini benar-benar tidak menunjukkan kebijaksanaan. Tudung yang menutupi wajah penjaga itu terlempar ke belakang saat dia menyerbu ke arahku, mengungkapkan ekspresi marah seorang veteran yang kasar. Wajah-wajah horor bisa terlihat jelas dari orang-orang di sekitar kita. Si kembar tanduk berusaha mati-matian untuk menuju penjaga ketika mereka melihat dia menyerang saya, untuk menghentikannya dari membelah saya menjadi dua. Bahkan sang raja tampak terkejut dengan tindakan penjaganya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara sang ratu sudah dengan panik mulai meraih tongkatnya. Mataku tetap fokus pada penjaga yang akan diayunkan ke bawah, tapi aku cukup santai. Apakah atau tidak karena dia marah, atau karena pelatihan yang diterima penjaga kerajaan biasa-biasa saja, serangannya tergesa-gesa dan penuh dengan celah. Aku bahkan tidak perlu mau mana ke dalam tubuhku untuk menghadapinya. Aku mengambil langkah ke depan dengan kaki kananku ketika pedangnya terayun ke arahku, lalu meraih ruang pada cengkeraman pedangnya di antara penjaga salib dan tangannya. Saya melanjutkan untuk berputar di kaki kanan saya, menggunakan momentum ayunannya, sementara tubuh saya sejajar dengan penjaga. Pedangnya yang diperkuat bersiul tidak berbahaya melalui ruang kosong di mana aku baru saja menciptakan celah kecil di tanah, dan sebaliknya menanamkan pedangnya di dalamnya. Dalam satu gerakan yang halus, aku dengan cepat memukulnya di rahang, yang dia tidak peduli untuk menjaga dengan mana. Kekuatan pukulan ke atas saya, dikombinasikan dengan gerakan ke bawah dari ayunannya, menciptakan dampak yang jauh lebih kuat dari yang saya harapkan. Penjaga itu hanya berhasil mengeluarkan geraman rendah sebelum ia jatuh ke tanah. Perhatian saya segera terfokus pada Sebastian. Seperti yang sudah kuduga, si bodoh yang lebat itu diam-diam menggumamkan mantra saat matanya yang mancung terkunci erat pada mataku. Pof Sebastian. Bocah kurang ajar itu. Dia perlu belajar tempatnya. Ketika raja meminta sesuatu, itu bukan permintaan, itu adalah perintah. Beraninya dia tidak hanya menolak, tetapi juga menegur raja kita yang mulia. Bocah itu tidak pantas mendapatkan kontrak yang setara dengannya. Saya pribadi datang dari keluarga Conjurers murni, penyihir elit mampu menekuk alam sesuai keinginan mereka. Saya tidak punya kontrak dengan binatang buas sama sekali. Namun, bocah itu memiliki seekor binatang buas yang cukup mampu untuk membentuk kontrak yang sama pada usia muda. Itu berarti bahwa level binatang buas itu setidaknya kelas. Aku hanya bisa menggertakkan gigiku karena frustrasi. Akulah yang pantas mendapatkan kuda yang luar biasa itu sehingga binatang itu akan tumbuh menjadi. Namun, dia menolak saya. Dia menolak raja. Petik 2. Petani kurang ajar. Kamu berani menghina raja dan keluarganya. Harry meraung ketika dia menyerbu anak nakal itu, pedangnya terangkat tinggi di udara. Iya, bunuh bocah itu. Saya kira Augmenter memang memiliki kegunaan mereka di kali. Hahaha. Setelah bocah itu mati, makhluk hitam mana yang berhak menjadi milikku? Petik 1. Namun, sebelum aku bahkan bisa mulai bersorak untuknya, dia sudah tersingkir. Petik 2. Apa-apaan ini? Bagaimana si bodoh yang tidak berguna dan setengah cerdas itu berhasil menjatuhkan dirinya? Kurasa aku harus menangani bocah ini sendirian. Ketika saya mulai mengambil staf saya melihat bocah itu berjalan ke arah saya. Saya harus menahan tawa. Dia benar-benar datang ke arahku. Apakah dia meminta untuk mati? Yah, saya tidak begitu peduli pada saat ini. Vincent, yang bukan penyihir itu adalah teman dekat raja, tapi aku mungkin hanya akan mendapat hukuman ringan karena membunuh seorang bocah nakal. Apapun hukuman yang menyusahkan yang ia layani, akan sepadan denganku setelah mendapatkan binatang buas mana bocah itu. Ketika aku mulai mengucapkan mantra dengan diam-diam, aku tidak bisa menahan rasa jengkel ketika dia terus mendekatiku. Apakah dia benar-benar bodoh sehingga dia tidak tahu bahwa dia akan mati? Namun, rasa gelisah mulai terbentuk di perutku. Bocah ini, tanpa latar belakang atau kekuatan untuk menyelamatkannya, memiliki kepercayaan diri yang demikian. Kenapa aku merasa seperti bocah ini, yang hanya setengah tinggi badanku, entah bagaimana menatapku, seolah-olah dialah yang lebih unggul. Namun, jauh lebih kuat daripada kegelisahan saya adalah penghinaan yang keras karena memiliki sesuatu yang telah saya cari dengan sangat keras. Kau hanya berusaha membuatku ingin membunuhmu lebih lanjut, bukan, bocah? Dia tiba di depanku tepat ketika aku akan menyelesaikan mantra Fire Sparkku. Tiba-tiba, suara-suara keras yang menusuk terdengar dari bawah saya sebelum saya berlutut. Iklan. Petik 2. Itu aneh. Mengapa saya tiba-tiba kehilangan keseimbangan? Petik 1. Aku melirik ke bawah, hanya untuk melihat lutut seseorang tertekuk ke dalam, bersama dengan tulang-tulang, tendon masih melekat, mencuat keluar dari kulit. Itu kaki saya. Hahaha. Kaki saya, hahaha. Itu menyakitkan. Terluka. Saya tidak pernah merasakan sakit yang luar biasa dalam hidup saya. Mengapa penyihir yang mulia seperti saya perlu merasakan sakit? Kenapa tidak ada yang membantu saya? Ketika aku dengan panik melihat sekeliling, tampak jelas bahwa semua orang entah bagaimana membeku. Mereka tidak hanya terkejut, tetapi sebenarnya membeku di tempat.
Saat itulah saya perhatikan bahwa warna-warna di sekitar saya telah terbalik, atau terbalik. Apakah mataku diselimuti rasa sakit? Ruang ini tidak akan bertahan lama, jadi aku akan membuatnya cepat. Aku akan memberitahumu sekarang bahwa itu akan menjadi yang terbaik bagi kita berdua jika kamu menghentikan pengejaranmu terhadap ikatanku. Aku tidak ingin membuat musuh pemimpin kerajaan ini, jadi aku memberimu satu kesempatan terakhir. Petik 2. Bocah itu berbicara dengan cara yang membuatku benar-benar melupakan usianya. Nada kata-katanya, ditambah dengan cara dia mengartikulasikannya, membawa kekuatan dan martabat, menyebabkan sensasi mengerikan yang saya rasakan sebelumnya. Itu dia di kamar. Ketika saya memikirkan hal ini, tekanan memengaruhi saya, memaksa saya untuk menuruti dengan takut. Dia berbalik ke arahku ketika dia berjalan pergi, mengambil beberapa langkah ke depan, sebelum tiba-tiba melirik ke arahku. Dia menatapku dengan wajah tanpa emosi, matanya seolah menembus langsung ke otakku seperti jarum panas, benar-benar membuatku meringis kesakitan. Tidak. Saya tidak bisa bernafas. Aku takut. Rasa sakit yang menyiksa telah agak mati rasa. Sebaliknya, saya bisa merasakan sensasi hangat di antara kaki saya ketika tubuh saya menerima nasib kematiannya. Matanya terus menatap saya dengan jijik ketika saya mencoba untuk menghentikan tubuh saya dari menggigil. Dia menatapku seolah-olah aku hanya seekor serangga, dan perlahan-lahan berkata, "Ketahui tempatmu, Raja Gladerspov." Sementara implikasi pesannya terhadap raja suatu negara memprovokasi, alasan dan argumen anak berusia 8 tahun ini membuat saya terpesona. Meskipun Sebastian adalah penjaga setia yang telah melayani kami selama beberapa dekade, di bawahku membuat anak ini melepaskan peliharaannya. Namun, saya masih berjanji kepadanya sebelumnya bahwa saya akan melakukannya. Siapa yang akan saya jika saya kembali pada kata-kata saya? Kemudian, semuanya berjalan ke selatan. Apakah pengawal ksatria kerajaan hanya sebesar ini? Untuk menyerbu hanya karena provokasi anak berusia 8 tahun. Petik 1. Aku tidak membawa ksatria Templar pribadiku, berpikir bahwa tidak akan ada masalah, tapi aku tidak bisa menebak bahwa trainee baru ini akan menyebabkan banyak masalah. Meskipun itu mengejutkan saya dengan cepat menenangkan diri. Apa yang dilakukan sudah selesai. Jika seorang penjaga kerajaan membunuh anak ini, masyarakat mungkin akan mengasihani dia dan keluarganya selama beberapa hari, tetapi pada akhirnya kesalahan akan terletak pada orang tua anak karena menghalangi saya. Sangat disayangkan bahwa keluarga anak ini berteman dengan Vincent. Memutuskan hubungan dengan pemilik rumah lelang bisa berubah. Sedikit tidak nyaman, di masa depan. Namun, di luar semua harapan, bocah 8 tahun itu menampilkan serangkaian gerakan yang tidak bisa dieksekusi tanpa celah bahkan jika Templar Knight telah melakukannya. Dengan cekatan bocah itu melumpuhkan pengawal kerajaan saya. Harry, kamu bodoh. Seberapa tidak berpengalamannya Anda sehingga Anda bahkan lupa memperkuat tubuh Anda. Satu-satunya hal yang kamu lakukan adalah memberikan nama yang buruk kepada ksatria kerajaan Sapin. Petik 1. KYYAAAAAAA. Aku langsung memutar kepalaku ke arah teriakan melengking itu. Istri saya menatap dengan mata terbelalak pada sesuatu di belakang saya, membuat saya berbalik untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Bagaimana Sebastian, yang baik-baik saja beberapa detik yang lalu, sekarang di tanah memegangi kaki kirinya seperti itu. Kakinya memiliki beberapa pecahan tulang yang mencuat, namun dia. Si tukang sulap mencari-cari tongkatnya di tanah dan segera setelah dia meraihnya, mengarahkannya ke anak itu sambil mulai menggumamkan mantra. Cukup, Sebastian. Aku meraung padanya. Apakah orang bodoh yang bodoh ini tidak tahu bahwa semua ini berasal dari keserakahannya akan ikatan anak-anak? Saya mengambil tongkatnya dan mengambilnya menjadi 2. Sebastian hanya menatapku dengan kaget, seolah aku mengkhianatinya. Ucapan terima kasih yang menyedihkan ini. Tenang, masalah ini sudah berakhir, aku menggeram padanya ketika kami mengunci mata. Dia ada di hadapan seorang raja. Tidak peduli berapa banyak dia terbiasa dengan itu, yang terbaik adalah aku mengingatkannya bahwa aku bisa mengakhiri hidupnya dengan kemauan. Petik 1. Segera setelah saya menyelesaikan pemikiran ini, bocah itu pingsan. Keluarganya dan, yang hanya bisa saya asumsikan adalah teman-temannya, segera bergegas ke arahnya. Aku menghela nafas. Menyelesaikan insiden ini akan agak melelahkan. Petik 2. Aku bisa melihat bahwa keluarga dan teman anak lelaki itu berjuang untuk tidak membentakku. Betapa bijaknya mereka mengetahui tempat mereka di depan raja mereka. Petik 1. Berpikir tentang masalah yang disebabkan ini, dan apa yang diperlukan untuk mengatasinya, aku menghela napas dalam-dalam. Aku membayangkan anak laki-laki itu perlu dirawat, permisi dulu supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini di lain waktu. Aku mengumumkan ketika aku membimbing istri dan anak-anakku di luar, meninggalkan 2 badut menyedihkan yang aku cukup bodoh untuk sekali saja memanggil Royal Knights untuk dijemput oleh rekan satu timnya. Of Arthur Leywn. Gah, kepalaku. Saya membuka mata saya, ingin tahu di mana saya berada, tetapi semuanya buram. Saat penglihatanku perlahan menghilang, aku dengan hati-hati memutar kepalaku ke kanan dan ke kiri. Itu kamarku. Kiu, Sylvie segera bangun dan mulai menjilati wajah saya. Kamu sudah bangun. Kamu sudah bangun. Dia berkicau, ekornya bergoyang-goyang. Oh, akhirnya kamu bangun. Ibuku memegangi kepalanya ketika dia bersandar di tempat tidur.
Dokter mengatakan bahwa Anda mungkin jatuh pingsan karena syok, dan bahwa Anda akan segera bangun. Namun, saya tidak berpikir, segera, akan 8 jam. Dia menggerakkan jari-jarinya dengan lembut di rambut saya, memberi saya kelembutan tersenyumlah. Jelas dari mata merahnya bahwa dia telah menangis untuk sementara waktu. Rasa pahit memenuhi mulut saya dengan penyesalan karena membuatnya khawatir lagi. Apa yang terjadi setelah saya pingsan? Aku berkeinginan untuk duduk, menempatkan Sylvie yang bersemangat di pangkuanku. Kita semua pergi tak lama setelah kamu jatuh pingsan. Tidak ada yang waras, jadi Raja permisi dulu. Ayahmu ada di bawah bersama perwakilan Raja. Mereka di ruang tamu mendiskusikan apa yang terjadi. Bergetar ketakutan. Aku hanya mengangguk sebagai respons dan bangkit dari tempat tidur. Tubuhku masih terasa berat karena menggunakan fase pertama Draconic Will dari Sylvia, jadi aku terlatih-tatih perlahan turun ke bawah bersama ibu setelah dia memeriksa Ellie, yang sedang tidur di kamarnya. Ketika kami berjalan menuruni tangga, aku bisa mendengar ayahku, bersama dengan suara serak seorang lelaki tua. Setelah melihat saya, perwakilan tiba-tiba berdiri, memberi saya sedikit membungkuk, sedikit ekspresi lega di wajahnya yang lapuk. Punggung ayah saya menghadap saya, jadi dia hanya berbalik untuk melihat ketika dia melihat lelaki tua itu mulai bangun. Putraku, kamu sudah bangun. Dia melemparkan dirinya ke sofa dan membungkusku dengan pelukan beruang, tangannya menangkup bagian belakang kepalaku. Ya ayah, aku baik-baik saja. Apa yang kalian bicarakan? Perwakilan ini datang dengan membawa beberapa koin emas sebagai tanda permintaan maaf dari Raja. Untuk kejadian kecil, jawab ayahku dengan gigi terkatup. Raja kerajaan juga memerintahkan saya untuk memberitahu keluarga Liwin bahwa kedua penjaga yang menyerang Arthur Liwin telah dilucuti bangsawan, tambah perwakilan itu, suaranya pecah. Karena hampir membunuh putraku, Raja hanya memberi mereka tamparan di pergelangan tangan, dan kemudian melambaikan tangan pada mereka. Ayah saya tidak bisa menahan diri untuk tidak frustrasi. Ayah, tidak apa-apa, lihat, aku tidak terluka. Mari kita akhiri saja ini. Aku meremas tangan ayahku, memberinya tatapan meyakinkan. Raja tampak seperti karakter yang cukup baik, tetapi di saat-saat seperti ini, saya kira prioritasnya ada di tempat lain. Perwakilan itu hanya memandangi kami tanpa basa-basi, seolah-olah itu adalah suatu pemberian bahwa apapun yang dilakukan Raja adalah hal yang benar. Sambil mendesah, aku duduk. Aku terlalu lelah untuk omong kosong ini. Petik 1. Mengesampingkan masalah ini, aku bertanya tentang Sebastian, kalau-kalau dia mengatakan sesuatu. Apa yang terjadi pada konjurer itu? Orang yang lututnya patah. Perwakilan itu hanya sedikit menggelengkan kepalanya. Kami tidak tahu. Ahli kami berhipotesis bahwa itu disebabkan oleh mana yang ksatria menyerang Anda dengan memantul dan memukul lututnya. Saya hanya mengangkat bahu pada ini. Sepertinya masalah ini diselesaikan dengan lebih mudah dari yang saya harapkan. Setelah wakil lansia pergi, terutama karena ayah saya menjadi tidak sabar dengan sikapnya, dia berbalik dan menyeringai. Kerja bagus melumpuhkan augmentor itu. Itu putraku. Dia meletakkan tinjunya di depannya. Ngomong-ngomong, di mana Twin Horns? Kupikir mereka ada di sini. Ibuku menjawabku sambil tertawa, kita harus menjauhkan mereka dari ini, kalau tidak mereka mungkin benar-benar berubah menjadi penjahat yang dicari-cari. Aku tertawa mendengar ini, tapi aku bisa mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang mereka benar-benar khawatirkan oleh ekspresi tak berdaya di wajah ayahku. Menurut ibuku, tanduk kembar sedang menunggu di sebuah penginapan di dekatnya. Ayah saya mengatakan kepada saya bahwa kita akan pergi ke sana besok untuk sarapan, dan akan membahas saya menjadi seorang petualang dengan mereka. Aku mengangguk dan kembali ke kamarku. Ulang tahun saya kurang dari 2 minggu. Akhirnya aku bisa membuat tanda pertamaku di dunia ini. Ketika aku kembali tenggelam di tempat tidur, aku menatap telapak tanganku, iseng memikirkan kejadian sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya aku menggunakan Draconic Will dari Sylvia. Tahun-tahun terakhir ini yang saya habiskan untuk mempelajari kehendak Sylvie, sebelum mengasimilasi ke dalam tubuh saya dan mempraktikkannya selama 4 bulan, telah membuat saya mendesah heran betapa kuatnya Sylvia. Aku baru saja memasuki samudera yang merupakan kekuatan Sylvia. Tidak seperti Grand Favirion, yang hanya bisa mendapatkan dorongan kecepatan dan berbaur dengan lingkungannya, menjadi penjinak warisan memungkinkan saya untuk mengakses lebih banyak kekuatan Sylvia di tahap pertama. Apa yang saya gunakan pada Sebastian adalah sesuatu yang saya putuskan untuk dinamai distortion. Saya pada dasarnya dapat memisahkan diri saya dari ruang dan waktu untuk sesaat. Meskipun saya tidak bisa mengubah apapun di sekitar saya, itu memberi saya waktu untuk menilai situasi saya. Sebelumnya hari ini, saya telah melampaui batas saya dengan menggunakan distorsi pada orang lain juga. Ini memungkinkan saya untuk tidak diketahui oleh Raja, untuk saat ini. Aku belum cukup kuat untuk bertindak melawannya. Batas saya saat ini dengan distortion, sebelum saya menerima serangan balik, adalah 2 detik. Namun hari ini, saya telah menggunakannya pada orang lain, dan memperpanjangnya menjadi 5 detik. Saya telah melakukan semua itu hanya untuk menakuti serangga bernama Sebastian. Saya telah menggunakan semua MP dan pingsan selama setengah hari, hanya untuk menakuti Buck. Mungkin akan lebih baik membunuhnya. Tidak, saya tidak bisa berpikir seperti itu lagi. Menyebabkan kematian yang tidak berarti hanya untuk kenyamananku bukanlah sesuatu yang harus aku lakukan di dunia ini.
Saya harus berbeda di dunia ini. Aku menggelengkan kepala. Saya punya banyak waktu. Karena saya punya banyak waktu, saya harus sabar. Aku membuka bungkusan yang ditinggalkan Vincent di samping tempat tidurku, hanya untuk melihat topeng putih yang bisa menutupi seluruh wajahku. Itu adalah topeng sederhana, dengan dua celah mata tajam yang melengkung ke atas, itu mengingatkan saya pada mata rubah. Tidak ada lubang hidung atau mulut, hanya garis biru tunggal yang mengalir lurus ke sisi kiri topeng, melalui celah mata kiri. Saya mencoba topeng, yang entah bagaimana menempel di wajah saya tanpa perlu tali. Saya juga mencoba mantel biru tengah malam, yang ternyata agak panjang. Setelah mengikat mantel, tiba-tiba menyusut agar pas dengan tubuh saya. Aku hanya bisa merasa malu, aku merasa seperti semacam pembunuh bayaran atau main hakim sendiri. Pengujian, pengujian. Nada suara saya mengejutkan saya. Kedengarannya sangat berbeda. Suaraku yang tidak dewasa dan bernada tinggi telah menjadi bariton yang kaya. Sylvie hanya menatapku dengan rasa ingin tahu, membuatku tertawa dan melepas pakaianku. Apakah kamu tidak bersemangat? Apakah kamu tidak ingin mendapatkan sedikit tindakan juga, Sylv? Aku menepuk kepalanya, ketika kepalaku berenang dengan gambar menjadi seorang petualang.